Haleluya. Nah, saudaraku yang sangat dikasih Tuhan, saudara yang berada atau tinggal di Singapura ini, kita perlu bersyukur. Ini pulau kecil tetapi luar biasa. Rindukan satu hari orang datang ke sini bukan shopping, bukan berobat, karena Singapura dilawat Tuhan luar biasa. Haleluya. Nah, kalau bicara tentang berobat, ya banyak orang Indonesia datang ke tempat ini berobat. Saya bilang kepada jemaat saya, kalau ada kesempatan jangan nunggu sakit, datang ke Singapura. Singapura luar biasa, ya saudaraku. Ya. Nah, kalau orang sakit suruh ke situ ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah diagnosa, yang kedua adalah proses penyembuhannya. Nah, kenapa orang jauh-jauh datang ke tempat ini, saudara pengasih Tuhan? Ya, dan itu biayanya lebih mahal dan sebagainya. Ya, hal yang pertama adalah supaya diagnosanya itu tidak salah, lebih akurat, saudaraku. Nah, diagnosa itu sesuatu yang penting. Kalau diagnosanya salah, obatnya salah. Kalau obatnya salah, sakitnya nggak sembuh, timbul penyakit yang lain. Nah, dalam hidup ini juga sama seperti itu. Kalau kita salah mendiagnosa problem kita, solusinya pasti keliru. Masalah dalam hidup manusia, saya lihat ada 4 kelompok yang perlu sama-sama kita pelajari. Yang pertama, masalah itu adalah ujian. Nah, kalau ujian, kita jangan tengking, kita jangan marah, minta kekuatan daripada Tuhan. Sehingga kita dapat berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Hal yang pertama adalah ujian. Hal yang kedua adalah serangan iblis. Kalau itu serangan iblis, jangan bersyukur kepada Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan lawanlah si iblis, maka dia akan lari daripadamu. Amin, saudaraku. Yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah teguran. Nah, kalau teguran juga jangan bersyukur kepada Tuhan. Bertobatlah. Kenapa? Karena Tuhan ngomong, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Haleluya. Nah, yang keempat ini adalah karena kebodohan kita. Ada banyak orang bangkrut karena apa? Karena semua orang dipercaya dikasih bon gampang, bayarnya belakang aja, ya kan? Akhirnya bangkrut. Kenapa? Karena kebodohan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang beberapa hal yang seringkali masalah ini muncul karena kebodohan kita. Bukan karena orang lain, bukan karena Tuhan, bukan karena situasi, bukan karena keadaan, tetapi karena kita salah dalam mengambil keputusan. Nah, saya akan ajak kita untuk lihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Matius pasal 20. Matius 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Matius 20, ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, dan Tuhan Yesus selalu konteksnya adalah kerajaan Allah. Ya, Tuhan Yesus bukanlah seorang penyebar agama, karena agama tidak menyelamatkan manusia, termasuk agama Kristen. Ya, kalau saudara cuma beragama Kristen tapi nggak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, kita meragukan apakah kita selamat atau tidak. Karena iman percaya kita kepada Yesus itu yang membuat kita selamat. Yang mungkin bisa katakan amin. Nah, di sini dikatakan, adapun hal kerajaan Allah, ya, Matius 20 ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan Allah, kerajaan sorga, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ya, stop dulu sampai di sana, saudaraku. Jadi di sini Tuhan Yesus memberikan satu konteks keadaan pada saat itu, di mana ada seorang pekerja kebun anggur. Nah, di Israel itu musim panen anggur itu berakhir akhir September. Jadi mungkin itu sudah ya menjelang Agustus mau September awal, sehingga harus buru-buru dipanen. Nah, saudaraku. Nah, pasar di Israel itu bukan cuma transaksi bahan makanan saja atau sembako, tetapi pasar di Israel itu tempat di mana orang mencari pekerjaan dan orang yang membutuhkan pekerja untuk bisa dipekerjakan di berbagai hal, termasuk dalam hal ini bekerja di kebun anggur. Sehingga pemilik kebun anggur itu mencari tenaga kerja itu di pasar. Ya, makanya ayat 3 tadi dikatakan bahwa dan dilihatnya ada orang lain menganggur di pasar, ya.
Ayat yang keempat, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ayat yang ketujuh, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam Tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kalau saudara membaca ayat ini, saudaraku, ini perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan terlihat sepertinya sebuah cerita yang biasa saja. Tetapi ada beberapa hal yang kita bisa tarik pagi hari ini tentang apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, termasuk kepada kita yang ada di dalam ruangan ini tentang perumpamaan itu. Ya, saudara yang sangat dikasih Tuhan, di sini ada satu perumpamaan yang terlihat kayaknya kurang adil. Kenapa? Karena mereka yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Karena di Israel itu perubahan hari itu adalah jam 6 sore dengan matahari terbenam. Kalau kita kan jam 12 malam, ya 12 malam berubah ke hari berikutnya. Kalau di Israel jam 6 sore berubah ke hari berikutnya, ya saudaraku. Nah, jadi jam 6 pagi sampai jam 6 sore bekerja 12 jam. Terus ada yang jam 9 pagi sampai jam 6 sore bekerja 9 jam. Ada yang jam 12 siang bekerja 6 jam. Ada yang jam 3 sore bekerja 3 jam, dengan yang bekerja 1 jam dari jam 5 sampai jam 6. Bayarannya semua sama, 1 dinar. Timbullah gejolak, timbullah perasa tidak puas di antara para pekerja kebun anggur itu. Bagaimana mungkin yang 12 jam kerja dibayar sama dengan yang cuma 1 jam kerja? Ya saudaraku, kalau saudara melihat ini sepintas terlihat ada ketidakadilan dan seterusnya. Tetapi kita lihat dulu di dalam ayat yang kedua. Ayat yang kedua, Matius 20 ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, Matius 20 ayat yang kedua. Ya, setelah ia sepakat, artinya ada satu kesepakatan, ada agreement, sudah taken kontrak, ya sudah sama-sama setuju kedua belah pihak antara pemberi pekerjaan dan yang menerima pekerjaan, antara pemilik kebun anggur dan antara pekerja kebun anggur. Sudah ada kesepakatan sebelum mereka bekerja. Makanya dikatakan setelah mereka sepakat, ya setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Artinya sebelum tenaga kerja ini bekerja sudah disampaikan bahwa nanti mereka dibayar 1 dinar sehari. Secara perjanjian
agreement sudah disepakati sebelum mereka bekerja. Hal yang kedua, saudaraku, upah pekerja sedinar sehari itu ada UMR pada saat itu. Artinya kalau mungkin dibayarnya setengah dinar, yaitu sudah melanggar peraturan pemerintah pada saat itu. Jadi secara peraturan pemerintah sudah tidak melanggar, perjanjian sebelum bekerja sudah sama-sama setuju. Artinya masalah yang muncul setelah itu antara 12 jam bekerja dengan 1 jam bekerja kok bayarnya sama, itu sebetulnya di depan sudah disepakati. Ya, saudaraku, coba perhatikan dulu masalah ini. Sudah disepakati, lalu tidak melanggar peraturan pemerintah. Lalu masalahnya di mana? Ya, masalahnya di mana? Saya akan ajak saudara untuk mulai sama-sama kita melihat. Seringkali muncul itu masalahnya di sini. Ayat yang ke-10. Hadis 20 ayat yang ke-10. Ya. Di sini masalahnya. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ya, saya bayangkan yang terdahulu itu yang paling pagi lah, yang jam 6 pagi. Sangkanya. Kata sangkanya inilah merupakan masalah. Ya, sangkanya. Saya sangka, saya kira, saya duga, saya pikir. Dalam hidup ini seringkali kata sangkanya ini menimbulkan masalah. Dan ini saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah wrong assumption, asumsi yang salah. Seringkali masalah terjadi konflik baik di dalam gereja, di dalam rumah tangga, di dalam pergaulan teman di kantor, pergaulan di tengah masyarakat. Masalah itu muncul karena asumsi yang salah. Bukan karena si A atau si B, pihak sana yang salah atau pihak sini yang salah. Bukan masalah itu. Seringkali masalahnya muncul adalah karena asumsi. Di sini saudara pengasih Tuhan, sebelum bekerja sudah ada kesepakatan, sudah ada agreement. Peraturan pemerintah juga 1 dinar sehari, tetapi muncul masalah, ketidakpuasan karena sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka menerima masing-masing 1 dinar juga. Kalau saudara melihat kejadian ini, ada gejolak di tengah pekerja kebun anggur, itu karena masalah sangkanya. Saya berharap setiap kita yang sedang berada di ladang Tuhan, jangan pernah kita salah berasumsi sehingga timbul perasaan tidak puas di hati kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang sungguh-sungguh melayani Dia. Amin, saudaraku. Kita sekarang akan lihat apa yang dimaksud dengan asumsi itu, ya. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya. Asumsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dugaan yang diterima sebagai dasar sebuah kesimpulan, ya. Dugaan yang diterima sebagai dasar sebuah kesimpulan. Ini baru dugaan. Asumsi itu sebuah dugaan yang belum tentu benar, tetapi kita sudah anggapnya sebuah kesimpulan, sehingga kita mengambil keputusan, kita menghakimi orang atas dugaan yang belum tentu benar. Satu hari ada sebuah perjalanan kereta api dan di dalamnya ada dua orang militer, yang satu berpangkat mayor duduk di kursi, di sebelahnya ada anak buahnya yaitu seorang kopral yang duduk di sebelahnya. Di seberangnya berhadap-hadapan ada seorang nenek dengan cucu wanitanya yang cantik duduk di sebelahnya, ya. Kereta api ini, kereta api dulu zaman itu adalah kereta api batu bara, tidak ada penerangannya, ya saudaraku. Jadi sang mayor duduk di sebelahnya adalah seorang kopral, anak buahnya, lalu di depannya ada seorang nenek dan seorang gadis cantik. Dan kereta api ini bergerak masuk ke sebuah terowongan. Dan dalam terowongan yang gelap, tentu satu dengan yang lain tidak bisa melihat. Lalu cuma terdengar dua hal suara. Yang satu terdengar sebuah kecupan dan terdengar sebuah tamparan di pipi, ya. Jadi cuk dan plak begitu, ya. Sama-sama nggak bisa terlihat, ya, karena situasinya dalam keadaan gelap. Lalu kereta api berjalan terus sampai keluar terowongan dan mulai terang, mulai bisa masuk ke dalam gerbong, ya.
si cucu itu dengan senyum-senyum melihat kepada neneknya. Dia pikir, wah nenekku sudah tua ini masih ada juga yang mau mencium. Tapi nenekku ternyata galak juga sehingga dia menampar orang yang menciumnya, pikir si cucu, ya kan? Nah begitu juga si nenek juga senyum-senyum melihat si cucu, ya kan? Si cucu ini ternyata orangnya nggak sembarangan, begitu ada yang cium langsung dia tampar pipinya. Dia nggak tahu yang mana yang cium dan mana yang ditampar, ya itu baru asumsi. Nah begitu juga saudara kasih Tuhan, si mayor yang duduk di seberang daripada si nenek mulai berpikir, wah ini rupanya kopral sebelahku ini yang mencium gadis di depannya, ya lalu ditampar. Tapi kenapa aku yang ditampar? Karena dia merasa pipinya ditampar, ya. Rupanya saudara kasih Tuhan, si kopral yang di sebelahnya ini kesel sama si pemimpinnya ini karena membanggakan putra laki-lakinya kepada si gadis itu. Karena kesel, dia waktu dalam keadaan gelap, dia cium tangannya, lalu dia tempelan pipi di si mayor. Ya, jadi dari cerita ini kejadiannya sama, satu kejadian, tapi asumsi itu bisa berbeda-beda. Ini memberikan satu gambaran kepada kita. Ya, saudaraku, seringkali kesimpulan kita itu belum tentu benar loh. Tapi kita sudah berani hakimi orang. Kita sudah berani memvonis seseorang. Bahkan kita sudah berani mengambil satu keputusan atas sesuatu yang belum jelas kebenarannya. Termasuk kejadian kebun anggur dan pekerja anggur ini. Kita sekarang akan belajar beberapa hal supaya hal ini tidak terjadi dalam hidup ini. Akibat asumsi yang salah, yang pertama apa saudaraku? Ya, yang pertama dalam ayat yang ke-11 tadi, ya ayat yang ke-11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Hal yang pertama ketika kita salah berasumsi atau kita punya wrong assumption, saudaraku, yang terjadi adalah hidup dalam kemarahan dan persungutan. Ya, kalau kita marah, saya percaya kita kehilangan damai sejahtera. Kita marah 1 jam, kehilangan damai sejahtera 60 menit. Damai sejahtera itu mahal juga. Saudara tidak bisa beli di toko serba ada. Bahkan uang saudara nggak bisa saudara beli damai sejahtera. Haleluya saudaraku. Ya, uang itu kita itu sangat terbatas. Segala sesuatu butuh uang, tapi uang bukan segala sesuatu. Kita bisa beli tempat tidur yang paling mahal, tapi tidur nyenyak kita nggak bisa beli. Ada banyak orang tidak bisa tidur, bukan karena fasilitasnya kurang bagus, justru terlalu bagus fasilitas, karena nggak ada damai. Dengan uang bisa beli makanan yang terbaik, tetapi nafsu makan tidak bisa dibeli. Dengan uang bisa beli hiburan, tapi damai sejahtera tidak bisa kita beli. Dengan uang kita bisa beli buku terbaik, bahkan sekolah terbaik, tapi ilmu pengetahuan tidak bisa dibeli. Bahkan kuburan terbaik bisa beli, tapi istirahat dalam damai hanya ada di dalam Yesus. Yang setuju bisa katakan amin. Haleluya, saudaraku. Ya. Nah, jadi hal yang pertama yang terjadi adalah hidup dalam kemarahan dan persungutan. Dan yang kedua, saudaraku, apa yang terjadi ketika kita memiliki asumsi yang salah? Yang kedua adalah hidup dengan perasaan tidak adil. Ayat yang ke-13 saya akan bacakan. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Tuannya itu mengingatkan kembali kepada para pekerjanya bahwa mereka sudah mengadakan sepakatan yang sebelum mereka bekerja. Jadi saudaraku, ketika kita punya wrong assumption itu, ya, hidup kita selalu merasa tidak adil, selalu merasa diperlakukan tidak adil, diperlakukan tidak adil oleh pasangan hidup kita, diperlakukan tidak adil oleh Tuhan, diperlakukan tidak adil oleh pemimpin di kantor kita, bahkan mungkin diperlakukan tidak adil oleh gembala di gereja di mana kita ada. Ada satu perasaan tidak adil. Saya mau tanya saudara, kalau Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan, yang hidup dalam kebenaran, dengan orang yang tidak benar, yang hidupnya kacau, diberkatinya sama, apakah Tuhan itu adil? Kalau diberkati sama, adil nggak menurut saudara? Ya, adil nggak menurut saudara?
Ya, kalau menurut saya Tuhan itu tidak adil. Ya, Tuhan itu tidak adil. Artinya orang yang sungguh-sungguh cari Tuhan bukan cuma sekedar diberkati, tetapi diberikan karunia untuk menikmati berkat dan diberikan hikmat untuk mengelola berkat. Yang setuju bisa katakan amin. Sehingga saudara yang kasih Tuhan, ketika hidup kita sungguh-sungguh cari Tuhan, percayalah saudara akan tetap menikmati keadilan demi keadilan yang daripada Tuhan. Hal yang ketiga, ketika kita hidup dengan perasaan asumsi yang salah, ya, saudara, ayat yang ke-15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Hal yang ketiga yang terjadi ketika kita selalu hidup di dalam asumsi yang salah adalah hidup dengan iri hati. Ya, hidup dengan iri hati. Coba buka bersama saya Ayub 5 ayat yang kedua. Ayub 5 ayat yang kedua. Ya, ayat 5 yang kedua bilang begini, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Jadi sakit hati dan iri hati, ya, ini adalah pembunuh terbesar manusia. Bukan pembunuh secara fisik saja, pembunuh rohani kita, pembunuh pelayanan kita, pembunuh masa depan kita. Kenapa? Karena orang yang iri hati sebetulnya, ya, kalau saudara, ada banyak orang yang benci pada saudara, selalu salah aja, dijelek-jelekin aja. Kalau saudara gali, sebetulnya orang itu sedang iri pada saudara. Dan orang yang iri pada saudara itu sebenarnya terlalu kagum pada saudara. Saya ulang, saudara. Ya, kalau saudara kan, saya heran loh, dia tuh kok suka ngelek-ngelekin saya, dia kok suka sekali fitnah saya, dia kok suka sekali kemana-mana selalu menjelekkan saya. Kalau saudara selidiki, sebetulnya orang itu sedang iri hati pada saudara. Dan iri hati itu sebetulnya ada rasa kagum pada saudara, cuma kagum yang negatif. Ada nggak orang yang kira-kira iri hati dengan orang yang lebih miskin? Gua iri lu sama dia kok miskin lu. Gua lebih. Ada seluruh, ya kan? Ya nggak? Ya. Atau orang iri hati pada orang yang lebih bodoh. Gua kok nggak sebodoh dia ya? Gitu. Ada nggak seluruh? Ya nggak? Atau iri dengan yang lebih jelek. Kok gua terlalu cakep ya? Coba sejelek dia ya? Ada nggak seluruh? Jadi sebenarnya orang iri itu sedang kagum. Mungkin karena kepandaiannya, karena kekayaannya, karena dipakai Tuhan luar biasa, karena populer, karena hebat, mungkin terkenal, diberkati. Jadi saudaraku, waktu seseorang itu kagum pada saudara, tapi kagumnya itu negatif, itu iri, dan kemudian ekspresinya adalah menjelekkan kita. Jadi itulah Tuhan ajar kepada kita, kalau orang jelekin kita, tetap berkati dia, karena sebenarnya dia sedang kagum pada kita. Yang setuju bisa katakan amin. Ya, saudara bisa berkati dia atau tidak, tergantung mindset kita. Kalau mindset saudara berkata, enggak, dia sedang kagum sama saya, dia sedang mengagumi saya, mungkin caranya keliru dengan menjelekkan saya. Tetap saudara percaya, saudara tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, jangan pernah iri hati. Jadi hidup dalam kemarahan dan persungutan. Yang kedua adalah hidup merasa diperlakukan tidak adil, dan hidup dengan perasaan iri hati. Ini yang terjadi. Dan yang keempat, ini yang agak berbahaya. Ya, berbahaya. Ayat yang ke-16. Matius 20 ayat 16. Ini yang ayat penutup dari cerita Tuhan Yesus tadi, perumpamaan tadi. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi hal yang keempat yang perlu diperhatikan adalah terjadinya kemunduran rohani. Ya, terjadinya kemunduran rohani. Kalau kemunduran mental saja, dampaknya cuma nggak sampai ke kehidupan kekal, saudara.
Tapi kalau kemunduran rohani, saudara biarkan tidak bertobat, saudara kecewa terus dengan Tuhan, kecewa dengan pemimpin rohani, kecewa dengan gembala, nggak mau lagi melayani, makin mundur, saudaraku, karena asumsi kita yang salah. Itu yang akan membawa saudara makin hari makin jauh dari Tuhan, tidak lagi melekat kepada Tuhan, dan cenderung biasanya seperti itu, kita suka jelek-jelekin orang. Itu dampaknya. Saya percaya di tempat ini nggak ada. Sekarang nggak ada, saya perlu cerita. Jangan sampai ada. Kita selalu maju di dalam Tuhan. Amin. Ya, first nailing upright itu nggak ada. Yang ada maju dalam Tuhan. Ya, capek boleh istirahat sebentar, maju lagi. Ya, capek maju lagi. Jangan sampai pernah mundur. Saudaraku, di dalam pelayanan saya kepada Tuhan, ya, saya kecewa dengan Pak Arifin pernah kebalas. Tapi saya nggak mau lama-lama. Kenapa? Kalau saya biarkan kecewa itu lama-lama, saya yang bodoh. Karena kekecewaan itu justru mematikan rohani kita. Ya. Saya pernah kecewa, bahkan Pak Arifin ke rumah, saya nggak mau keluar. Istri saya saja nemuin. Tapi saya mulai berpikir, apa gunanya itu? Kenapa kita bisa kecewa? Dengar baik. Karena kita selalu mengingat apa yang kita beri. Dan kita melupakan apa yang kita terima. Itu membuat kita mudah kecewa. Kita merasa berikan waktu yang terbaik, tenaga yang terbaik, mungkin uang, ya mungkin tenaga. Lalu kita lupa apa yang kita sudah terima. Kita tidak mungkin kecewa pada pemimpin, apalagi kepada Tuhan, kalau kita berusaha melupakan apa yang kita sudah beri dan selalu ingat apa yang kita sudah terima. Amin, saudaraku. Belajar kita untuk mengingat apa yang kita sudah terima. Percayalah saudara, akan hidup tetap tidak akan pernah mundur, tapi engkau tetap ada di dalam perkembangan dan pertumbuhan rohani. Kita akan lihat sekarang kepada rahasia menangkal asumsi yang salah. Saya berikan 4 saja, ya, rahasia untuk menangkal asumsi yang salah. Amsal 19 ayat yang kedua. Amsal 19 ayat yang kedua. Tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang tergesa-gesa akan salah langkah. Ya, saudaraku, jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru. Ya, jangan kita bergerak menurut asumsi kita. Jadi hal yang pertama adalah, saudaraku, untuk menangkal asumsi yang salah, belajar untuk tidak cepat berasumsi negatif. Artinya perlu ada check and recheck. Perlu ada klarifikasi, perlu ada kejelasan. Jangan buru-buru, saudaraku yang kasih Tuhan. Ada banyak kali, saudaraku, kita buru-buru memberikan sebuah kesimpulan atas dugaan yang belum tentu benar. Ya, jangan cepat-cepat berasumsi negatif. Satu hari ada seorang suami pulang dari luar kota. Ini terjadi di Indonesia. Setelah pulang dari luar kota, istrinya marah-marah. Kenapa istri marah-marah? Karena suami itu tidak pernah pakai parfum, dan hari itu tercium bau parfum. Wah, dia berpikir pasti ini ada yang nggak beres ini. Sudah pulangnya larut malam, pulangnya nggak bilang pergi kemana, oleh siapa, toto pulang itu bau parfum, bau minyak wangi. Ya, istrinya marah-marah. Ya, setelah marah-marah dituduh macam-macam. Ternyata si suami ini oleh temannya makan ke restoran. Ya, setelah dikasih restoran, dikasih tisu wangi. Ya, saudaraku ya. Lalu dia lapin ke sehingga berbau sepertinya minyak wangi. Lalu istrinya marah. Jadi ini sering kali asumsi yang keliru itu menimbulkan pertengkaran, menimbulkan tuduhan, menimbulkan kesimpulan yang belum tentu benar. Tapi saya percaya, waktu saudara tetap serahkan masalahmu kepada Tuhan, kita perlu bertindak hati-hati. Jangan gampang percaya juga, termasuk kepada penipu. Ya, hari-hari ini saudara pun nggak tahu di sini. Di Indonesia itu yang menjadi sasaran sekarang pendeta. Satu hari saya lagi setir mobil, handphone saya bunyi. Shalom Pak Pendeta, sedang shalom. Ya, Pak, saya mau kasih kabar sukacita Pak. Saya adalah seorang yang didoakan oleh Bapak Pendeta. Saya diterima kerja di Jakarta Pak. Saya tanya, loh ini Pak, ini Bapak siapa ya?
Dia bilang, Pak, saya sebut nama saya, Bapak Pendeta nggak mungkin ingat, ya, tapi saya nggak pernah lupa dengan Bapak Pendeta. Loh, maksudnya gimana Pak? Gini Pak, sebelum saya didoakan Bapak Pendeta, saya sudah bernasar Pak, kalau saya diterima bekerja di Jakarta Pak, saya akan persembahkan 10 juta untuk Bapak Pendeta. Oh gitu. Lalu dia bilang, begini Pak, tolong di SMS nomor rekening Bapak, ya. Nanti setelah saya transfer, kata orang itu, saya akan kontak Bapak. Saya kirim nomor SMS, nomor rekening saya. Lalu dia bilang, Pak, saya sudah transfer 10 juta Pak, tolong dicek. Setelah dicek Bapak tolong kabari saya, supaya saya tenang berangkatnya Pak, karena saya sudah nasar sama Tuhan. Saya cek lewat M-Banking, dan karena dia minta untuk dikabarin, saya kontak, Pak, saya sudah cek dan dananya memang tidak masuk. Dia tanya, Pak Pendeta ngecek dari mana? Ya dari handphone. Oh jangan salah Pak, harus dari ATM. Wah, saya langsung tahu ini penipuan. Ya saudaraku, wah saudaraku, bahasanya kalau saya lihat ini orang Kristen, Shalom, ya kan, Tuhan memberkati, itu bukan ya bahasa, bukan bahasa non Kristen ya bahasanya. Dan sasaran tembaknya sekarang pendeta-pendeta. Kenapa? Karena pendeta itu terlalu polos, penuh dengan kasih. Saya katakan, Tuhan ajarkan kepada kita, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Haleluya saudaraku, ya, haleluya. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika kita saudaraku, ya, kita memang tidak boleh cepat berasumsi negatif, tetapi perlu tetap selalu waspada. Kenapa? Karena gini saudaraku, orang tidak akan pernah tertipu kalau tidak percaya kepada penipu. Saudara tangkap hal ini? Saudara boleh mau ditipu orang, tapi kalau saudara nggak percaya, saudara tidak akan tertipu. Tetapi kenapa orang bisa tertipu? Karena dia percaya kepada penipu, makanya bisa tertipu. Karena itu percaya kita perlu kita arahkan kepada pribadi yang benar. Percayamu hanya kepada Yesus. Dia tidak pernah menipu, bahkan dia akan menuntun hidupmu dengan masa depan yang penuh pengharapan. Haleluya saudara. Ya, yang kedua saudara dikasih Tuhan, kita lihat yang kedua. Amsal 19 ayat yang ke-20. Amsal 19:20. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan, ya. Saudara pengasih Tuhan, yang kedua, hal yang kedua yang perlu saudara dan saya sama-sama perhatikan untuk tidak mudah kita dikuasai oleh asumsi yang negatif adalah belajar berkomunikasi dengan jelas. Belajar berkomunikasi dengan jelas. Ada banyak kali orang merasa begini, saya ini kadang-kadang Pak sudah nasib Pak, saya kerja di kantor tuh selalu dimarahin bos. Kayaknya nggak ada benernya Pak. Sudah rajin tetap disalahin. Sudah rajin tetap disalahin. Saya bilang begini pada itu betulan Pak. Saya bilang gini, Pak, bukan soal nasib Bapak jelek, bukan karena Bapak selalu salah, karena Bapak kurang klarifikasi. Ya, kadang-kadang bos suruh begini, lalu Bapak lakukan beda. Nah, setelah lakukan beda, Bapak paling bilang, oh Pak, saya sangka begini Pak, saya kira begitu Pak, saya duga begitu ya. Jadi daripada saya sangka, saya duga, lebih baik ketika kita terima satu tugas, ulang lagi klarifikasi. Oh maksud Bapak, saya harus lakukan ini, kemudian ini, kemudian ini. Seandainya Pak, yang ini nggak ada gimana Pak? Apa ini? Nah orang yang dicari Pak, seandainya nggak ada Pak, surat ini boleh diserahkan pada siapa? Butuh klarifikasi. Saya percaya itu memperkecil kita dimarahin yang sebetulnya kita tidak perlu mengalami itu. Saudara bisa tangkap hal ini? Ya, satu hari di sebuah pesta perak, silver wedding anniversary, ada sepasang suami istri mengadakan pesta begitu. Lalu kemudian di puncak acara ada sebuah makanan yang dari tadi itu tertutup, nggak kelihatan isinya Pak. Di puncak acara tutup makanan itu dibuka, dan ternyata isinya adalah sepotong ikan goreng. Suaminya memotong tepat di leher ikan, dan kepala ikan itu diletakkan di piring si istri.
Dan badan ikan yang penuh dengan daging itu diletakkan di piring sang suami. Lalu dia minta untuk tamu semua bertepuk tangan dengan surprise yang diberikan oleh suami kepada istrinya ini. Tetapi terlihat istrinya justru lari ke dalam dan sambil menangis. Lalu suaminya heran dan masuk. Loh, Ma, kenapa kok Mama menangis? Papa kan kasih surprise. Selama ini kan Mama paling doyan makan kepala ikan dan sudah lama nggak makan kepala ikan. Makanya Papa kasih surprise ini. Si istri bilang, Pa, sekarang Mama mau berterus terang sama Papa. Selama ini Mama makan kepala ikan bukan paling doyan. Mama paling nggak doyan makan kepala ikan. Tapi karena Mama sayang pada Papa dan anak-anak, Mama makan kepalanya dan kalian bisa makan badannya. Ya. Jadi saudara kekasih Tuhan, ternyata selama 25 tahun, karena setiap hari si istri itu makan kepala ikan dan nggak pernah komplain, dianggap istrinya itu paling suka makan kepala ikan. Padahal itu terpaksa. Ini loh saudara. Kadang-kadang karena pasangan kita sudah rutin setiap hari melakukan tanpa komplain, tanpa protes, tanpa mengeluh, dianggap itu sudah memang kesukaannya, itu memang hobinya, ya. Lalu kita kadang-kadang tidak berusaha untuk mengerti. Nah, banyak kali masalah dalam rumah tangga, konflik adalah karena komunikasi yang tidak jelas. Yang satu disuruh terus terang, yang satu nggak siap dengar terus terangan. Ya, terus banyak. Pak, yang penting rumah tangga itu modalnya itu terbuka, Pak. Sama-sama terbuka, Pak. Lalu saya bilang, lu kalau satu terbuka, Pak, yang satu nggak siap dengar keterbukaan, ya berantem. Jadi sama-sama nggak terbuka akhirnya. Tapi saya ingin sampaikan, sama Tuhan juga. Waktu saudara punya satu perasaan kecewa, ngomong sama Tuhan jangan disimpan, tapi tetap percaya Tuhan adalah Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berseru kepada Dia. Amin, saudaraku. Waktu saudara merasa sepertinya sedih, Raja Daud dia menangis. Ya, dia katakan sekalipun aku lewat lembah kekelaman, dia katakan. Tetapi dia tetap berkata, gadamu dan tongkatmu. Artinya ada satu perasaan sedih, ada satu perasaan. Raja Daud tidak mengajar kita jadi orang Kristen itu jangan nangis, cengeng itu. Bukan, saudaraku. Sampaikan sesuatu kepada alamat yang benar dan tetap percaya di balik masalah Tuhan siapkan berkat dan rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Yang berarti bisa katakan amin? Ya, saudaraku, belajar berkomunikasi dengan jelas. Dan saya ingin sampaikan, yang mungkin beberapa saudara sudah sering dengar bahwa kata-kata kita ini sangat terbatas. Banyak kali kita cuma berpegang kepada kata-kata yang bisa didengar, yang audible saja. Itu cuma 10%. Ekspresi kita, body language kita itu bicara 40%. Dan sikap hati kita 50%. Karena ada orang bilang, Pak, udahlah Pak, kita sebagai anak Tuhan harus saling memaafkan. Oh Pak, saya kalau soal memaafkan Pak, saya sudah memaafkan dia Pak. Memaafkan tapi tangannya mengepal. Ya kan? Bahkan sambil pukul meja, saya sudah memaafkan Pak. Ya, jadi sebetulnya mulutnya berkata memaafkan, tapi hatinya enggak, kesel mesti. Ya saudara. Dalam hubungan suami istri juga seperti itu. Saya percaya saudaraku, kalau kita dekat, kita intim, body language bahkan kadang-kadang sesuatu yang nggak terlihat oleh mata kita bisa mengenali. Ya, saya kasih contoh, kalau orang dekat sama Tuhan, kita akan tahu. Ya, saya kasih contoh begini. Kalau orang saudara ada di dalam kamar, nggak tahu siapa yang jalan, dari bunyi langkahnya saja saudara bisa mengenali siapa dia. Kalau ibu gembala di sini yang melangkah itu Pak Hari pasti tahu. Oh, itu suaminya yang lewat. Ya kan, saudaraku? Kalau orang intim itu langkahnya saja sudah tahu. Apalagi mandi di kamar mandi, siapa yang lagi mandi kita bisa tahu. Ada yang bunyi air itu pure, stop dulu. Ada pure yang dari bunyi itunya saja udah bisa tahu saudaraku siapa yang lagi di dalam. Bener nggak? Ya nggak perlu lihat. Jadi keintiman itu bisa membuat kita mengerti. Ya, membuat kita mengerti, saudara. Ya,
Kalau ada yang orang seperti kalau mandinya kayak orang nguras bak itu, saudaraku ya. Oh si itu, ya tahu saudaraku ya kan. Ya kalau berjalan, oh ini si ini, kita dengan itu saja kita sudah bisa mengidentifikasi siapa kira-kira. Itu karena kita mengenal. Begitu juga kalau kita kenal Tuhan. Kejadian apa? Oh kok bisa ada masalah? Kita tahu, oh Tuhan gak suka ini. Ya, saya jangan teruskan. Ya, kita sudah punya satu perasaan. Itu kalau kita bergaul erat dengan Tuhan. Oh, kayaknya ini ada masalah, Tuhan gak suka saya lakukan ini. Oh, dia harus begini. Oh, saya harus ini kok kayaknya ada masalah, tapi enggak. Tuhan bilang saya untuk jalan terus. Kepekaan itu akan muncul waktu kita dekat sama Tuhan. Karenanya saudaraku, mari tiap hari jangan pernah saudara ambil keputusan tanpa menyertakan Tuhan di dalamnya. Amin, saudara. Ya, kalau saudara mau melihat hidupmu luar biasa, tetap percaya untuk kita bisa berkomunikasi dengan baik. Satu hari, khususnya buat orang tua yang punya anak, saya ini pelihara, ada sekarang anak asuh ada 17. Ya, ada beberapa sekarang disekolahkan oleh Ibu Kristi Penatua di Denpasar. Ada beberapa di tempat saya, bahkan ada yang menunggu kelahiran. Gadis 16 tahun tinggal di rumah saya. Orang tuanya malu, anak itu pulang ke rumahnya, ya, mau digugurkan, dan sekarang ada di rumah saya menunggu kelahiran. Mungkin dalam minggu-minggu ini lah anak itu lahir. Ya, saudaraku. Jadi saya menerima anak-anak yang lahir di luar nikah. Ada yang bos dengan sekretarisnya, mahasiswa dengan mahasiswi, yang pokoknya yang rencana mau diaborsi. Jadi artinya mereka lahir di luar pernikahan. Nah, salah satu anak itu saudaraku tinggal bersama saya, namanya Jessica. Itu pertama kali atau anak yang pertama tinggal bersama kami di antara 17 anak itu. Nah, waktu dia masih kecil, saudaraku kasih Tuhan, satu hari dia pecahkan gelas. Nah, waktu dia pecahkan gelas itu dan saya bertanya pada dia nggak ngaku bahwa dia yang pecahkan. Saya cek dengan yang lain, memang betul dia yang pecahkan gelas itu. Nah, karena dia berbohong, saya marah. Nah, setelah saya marah, dia menangis. Nah, setelah menangis, saya perlu klarifikasi supaya marah saya nggak sia-sia. Saya tanya pada anak itu, Jessica, tadi papa marah. Kata Jessica tahu kenapa papa marah? Tahu Pak, karena Jessica pecahin gelas. Nah, saudaraku, kalau anak itu berasumsi papanya marah karena gelasnya pecah, anak itu akan berasumsi bahwa papanya lebih sayang gelasnya daripada dia. Saya bilang enggak, gelas itu enggak ada artinya. Gelas itu papa bisa beli lagi, ya. Kalau sudah terlanjur pecah, ya udah. Tapi papa marah karena kamu bohong, ya. Artinya lain kali hati-hati supaya tidak pecah. Kedua, kalau kamu pecahkan, kamu harus ngomong, iya Jessica yang pecahin, maafin papa. Jadi saya ajar seperti itu, ya. Tapi karena kamu bohong, papa marah. Nah, klarifikasi ini perlu, saudaraku, supaya apa? Supaya si anak itu mengerti bahwa papanya marah itu bukan karena gelasnya pecah, tetapi karena dia berbohong. Tanpa diklarifikasi dengan jelas, si anak itu akan berpikir papanya lebih sayang gelas yang pecah itu dibandingkan dia. Dan jadi marah kita jadi sia-sia kalau seperti itu. Nah, hal seperti ini begitu juga saya dan istri saya. Kalau ada masalah saya sampaikan. Supaya apa? Supaya dia tahu. Begitu juga kalau saya salah dia sampaikan, ya. Jadi saya akan minta maaf pada dia minta maaf pada kita. Jadi bukan benar atau salah tapi respon. Katakan bersama saya, bukan benar atau salah tapi respon. Ya. Seringkali respon kita itu bukan hidup dalam kebenaran, tapi hidup dalam pembenaran. Bahkan kita cari ayat untuk membenarkan diri kita. Kita harus hidup dalam kebenaran firman. Karena itu saudaraku, tetap belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Yang ketiga, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, atau metanoia, ya, meta berubah, noia pikiran, jadi ada pembaharuan pikiran, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, saudaraku,
Jadi di sini kalau saudara lihat, ada satu perintah Tuhan adalah perubahan pikiran, ya, atau metanoia. Hal yang ketiga adalah belajar memperbaharui pola pikir kita. Belajar memperbaharui pola pikir kita. Pola pikir kita ini perlu diperbaharui, saudara. Saya pernah mungkin sampaikan satu ilustrasi di tempat ini, tapi saya akan ulang sekali lagi, di mana ada seorang supir, ada seorang bapak yang akan naik taksi, lalu kemudian dia pilih taksi yang paling bagus, lalu kemudian dia dapati sebuah taksi yang benar-benar bagus, mulus, karena dia berpikir toh bayarnya taksi jelek, taksi bagus toh harganya sama saja. Lalu dia pilih sebuah taksi yang bagus, lalu dia stop, dia buka pintu belakang, dia duduk di jok belakang, dia tutup pintu dan taksi mulai bergerak tanpa sang supir bertanya kepada si penumpang mau pergi kemana. Si bapak ini mulai berpikir, wah, memangnya supir taksi ini tahu saya mau kemana? Lalu dia tepuk bahu si supir taksi, dan supir taksinya itu gugup hampir nabrak mobil di depan. Karena begitu kagetnya, lalu mobil taksi dia pinggirkan, lalu stop, dan dia nengok ke belakang dengan marah pada sang penumpang. Pak, lain kali jangan buat saya kaget. Hampir tadi nabrak, Pak. Bapak nggak tahu, Pak. Bapak bikin saya kaget, Pak. Saya kaget sekali, Pak. Ini hari pertama saya jadi supir taksi. Lalu si penumpang pikir, loh, apa hubungannya? Hari pertama jadi supir, tapi iseng-iseng dia nanya, lalu Pak, kerjaan Bapak sebelumnya apa? Ya supir juga, Pak. Tapi saya dulu supir mobil jenazah. Jadi pantas kaget ya, saudaraku. Kenapa? Kalau ada yang nepuk bahunya artinya mayatnya hidup, saudaraku, ya kan? Ya. Jadi kalau saudara lihat, tadinya dia supir mobil jenazah, sekarang supir mobil taksi. Tadinya penumpangnya orang mati, sekarang penumpangnya orang hidup. Tetapi pola pikirnya, mindsetnya belum diubahkan. Banyak kali dalam hidup ini kita mungkin sudah dibaptis, sudah melayani Tuhan, sudah khotbah, sudah mimpin komsel, mungkin jadi WL, mungkin jadi pemusik, jadi guru sekolah minggu, sudah ngapain saja, mungkin sudah jadi pendoa, sudah jadi apa saja. Tapi seringkali pola pikir kita, mindset kita masih seperti yang dulu, masih percaya tahayul, ya kan? Ya, masih percaya hal-hal yang sifatnya tidak alkitabiah. Tapi waktu saudara mengubah pola pikirmu, biarkan firman Tuhan ini mengubah pola pikirmu, sudut pandangmu diperbaharui, percayalah, saudara akan lihat di tengah goncangan, saudara tetap lihat Tuhan menyertai kita, saudara dan saya. Haleluya, saudaraku. Ya, jadi seringkali itu begini, saudaraku. Masalah bukanlah masalah sepanjang kita tidak cari masalah, karena di sanalah letak masalahnya. Saya ulang. Masalah bukanlah masalah sepanjang kita tidak cari masalah, karena disitulah letak masalahnya. Silahkan menerjemahkan sendiri. Bulat bingung ya, saudara ya. Jadi masalah itu bukan masalah sepanjang saudara tidak cari masalah, karena di sanalah letak masalahnya. Jadi masalahnya itu kadang-kadang karena kita cari masalah, ya. Jadi masalah itu muncul sepanjang itu bukan karena kita yang cari masalah, nggak ada masalah. Jadi masalahnya itu di pola pikir kita. Satu hari sebuah reuni, sang profesor memanggil mantan mahasiswanya yang sudah jadi orang-orang hebat, dikumpulkan dan dibuat satu reuni. Ya, kalau di Indonesia sekarang lagi mulai ngetren hari-hari ini reuni ya. Dan reuni itu tergantung usia, topik pembicaraan. Kalau yang usia 30 tahunan itu lagi reuni, pertanyaannya, kamu kerja di mana? Oh, kamu kerja di mana? Kerja di mana? Itu 30-an. Ya. Kalau sudah 40 tahun, saudara kasih Tuhan, yang nanyanya itu, anakmu berapa? Ya. Oh, kamu 2, kamu 3 ya. Ya, perbicaraan seputar anak. Kalau 50 tahun itu nanyanya itu cucunya berapa? Beda topik pembicaraan. Kalau 60 tahun nanyanya itu teman kita yang mati berapa?
Kalau 70 tahun, lain lagi. Teman kita yang masih hidup sisa berapa? Kalau 80 beda lagi. Kamu siapa ya? Udah pikun ya? Ya, kamu kayaknya pernah kenal ya, siapa ya itu? Itu 80 tahun lah Bu ya. Nah ini saudara kasih Tuhan, mahasiswa ini lagi kumpulkan seluruh mantan profesornya, lagi kumpulkan seluruh mantan mahasiswanya. Lalu di sebuah pesta kebun dia keluarkan minuman di satu tempat yang besar begitu ya. Lalu gelas-gelas kosong dengan berbagai bentuk dibawa keluar. Ada gelas kristal, ada gelas yang plastik, ada gelas yang dari logam, ada yang sudah penyok, ada yang sudah jelek, ya kan saudaraku, segala macam gelas kosong. Lalu mahasiswanya disuruh untuk mengambil gelas. Semua tentu mengambil gelas yang bagus, kecuali yang duduknya agak jauh, lagi asik ngobrol ya, terlambat ke depan, dapat yang gelas yang udah jelek. Ya, dari plastik, gelas yang murah, lalu diisi dengan minuman yang sama semua. Semua menikmati. Yang dapat gelas bagus dia mengagumi, dia senang dengan gelas itu. Yang dapat gelas jelek, ya agak ngomel ya. Kamu sih tadi ngobrol terus, jadi aku dapat gelas ini ya. Coba kita tadi buru-buru ke depan, kan kita dapat yang bagus. Lalu kemudian sang profesor itu mengamati mantan mahasiswanya dan dia bilang begini. Gitu. Dalam hidup ini seringkali kita kagum dengan gelasnya, padahal yang kita nikmati bukan gelasnya tapi isinya. Banyak kali saudaraku kita jadi sejahtera atau enggak sejahtera gara-gara gelasnya, gara-gara kemasannya. Toh kita kemasannya itu kan kita enggak nikmati, yang kita nikmati itu isinya. Karena itu saudaraku, pastikan siapa yang ada dalam saudara. Kalau Kristus ada dalam hidupmu, percayalah, engkau akan dibawa dari satu kepuasan kepada kepuasan yang lebih lagi. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup memberikan kita kepuasan. Haleluya, saudaraku. Ya. Jadi hal yang ketiga adalah belajar mempengaruhi, mengubah pola pikir. Dan yang keempat, belajar percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ya, belajar percaya rancangan Tuhan yang terbaik. Saya sangat yakin dan percaya di dalam hidup kita mengiring Tuhan ada keadaan-keadaan yang tidak baik. Ya, ada satu hari sebelum mengasihi Tuhan, seorang anak Tuhan di PHK. Waktu di PHK dia berkata begini, aku tahu ini keadaan tidak baik, tapi Tuhanku selalu baik. Lewat keadaan ini aku percaya akan diberikan satu pekerjaan yang lebih baik. Nah, respon kita, saya percaya orang yang punya asumsi yang positif, yang tidak mudah untuk berpikir negatif, dia percaya di balik Tuhan ada rencana demi rencana yang luar biasa. Amin, saudaraku. Tapi masalahnya manusia ini suka ngajarin Tuhan. Manusia ini suka ngajarin Tuhan. Tuhan, coba tahap pertama itu begini Tuhan. Lalu Tuhan pertemukan dengan seorang pemilik modal Tuhan. Lalu kemudian ada orang menawarkan tempat usaha Tuhan. Lalu Tuhan kirimkan pekerja-pekerja yang baik. Lalu saya buka usaha di sana. Tuhan kirimkan pembeli. Ya, seringkali kita tuh selalu berpikir dan ngajarin Tuhan menurut mau kita. Tapi saya ingin sampaikan, kita nggak perlu ngajarin Tuhan. Yang penting kita mau percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam hidup ini. Haleluya, saudaraku. Ya. Satu hari ada seorang petani semangka. Saya nggak tahu kalau di Singapura ini apa masih ada perkebunan semangka. Ya kalau di Indonesia banyak kebun semangka. Satu hari ini ada sebatang pohon kenari. Lalu kemudian seorang petani semangka itu duduk menyandar di batang pohon kenari itu. Dia melihat pohon semangka di seberangnya. Lalu dia berpikir gini, Tuhan ini ternyata enggak pinter. Kalau Tuhan itu pandai, masa pohon semangka itu batangnya lunak, buahnya besar, ya. Lalu saking besarnya dia nggak bisa lagi memikul buahnya sampai buahnya harus tergeletak di tanah, ya. Sementara ini pohon kenari, pohonnya batangnya besar, pohonnya rimbun, buahnya kecil. Lalu saya jadi Tuhan, saya tukar tempatnya. Semangka di atas, kenari di bawah.
supaya proporsional, ya kan? Pohonnya kecil, buahnya kecil. Ini pohonnya besar, ya buahnya besar. Sementara dia berpikir begitu, sebutir kenari jatuh tepat menimpa kepalanya. Itu menyadarkan dia seandainya benar-benar buah semangka ada di atas dan nimpa kepalanya. Ya, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita itu mengalami hal-hal seperti kejatuhan kenari itu untuk menyadarkan kita bahwa kita cuma tahu yang bagus, yang terbagus, cuma Tuhan yang tahu. Karena tetap belajar untuk mengerti bahwa di dalam Tuhan dia tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk, dia selalu merancangkan rancangan yang terbaik di dalam hidup ini. Haleluya. Ya, saya akan tutup dengan sebuah cerita. Saya suka cerita, saudara. Ya, ini terjadi di Tiongkok. Ya, ada seorang petani yang takut akan Tuhan, punya seekor kuda dan seorang anak laki-laki. Ya, karena dia adalah seorang petani, dia sangat mengandalkan kuda ini untuk mengangkut hasil pertanian dari desa itu ke kota. Satu hari kudanya hilang. Wah, tetangganya berkata, kamu berdoa, Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, ke gereja terus, buktinya kok kudamu hilang. Ya, kalau kamu punya Tuhan, masa Tuhan nggak jagai kudamu? Ya kan, kok kudamu hilang? Kalau kudamu hilang, nanti gimana kamu mau bawa hasil pertanian ke kota? Gak bisa kan? Ya, lalu gimana? Kamu berdoa terus, doa terus, gereja terus, sembahyang terus, mana Tuhanmu? Si petani bilang gini, memang aku tahu kudaku hilang, tapi aku tahu di balik hilangnya kudaku ada rencana Tuhan yang terbaik. Ya, lalu kemudian kuda itu ternyata masuk ke hutan dan dia membawa seekor kuda jantan yang masih liar itu pulang. Setelah kudanya kembali bawa kuda yang lain, ya, tetangga sekelilingnya itu berkata, wah, ternyata kamu ini hebat ya, ya, ternyata Tuhan mau mendengar lo doamu, kudamu pulang, bahkan bawa kuda yang lain. Nah, tapi namanya kuda liar. Lalu anak laki-lakinya akan menjinakkan kuda itu supaya bisa dipakai untuk bekerja. Waktu anaknya naik ke atas kuda itu melompat dan menendang kaki daripada si anak laki-laki itu, sehingga anaknya kakinya itu patah. Petaninya bilang gini, petani yang lain tetangga, wah gimana, ya kan kudamu boleh kembali, bawa kuda yang lain, tapi kan anak laki-laki pun yang akan meneruskan kau kalau sudah tua. Gimana sekarang? Ya, si petani itu bilang, aku sedih memang kaki anakku patah, tapi aku tahu di balik ini pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ya, bukan aku bersyukur karena dia patah kakinya, bukan. Aku bersyukur bahwa aku masih punya Tuhan yang merancang rancangan yang terbaik. Nah, 2 minggu kemudian terjadi peperangan di desa itu, sehingga semua pemuda harus ikut untuk wajib militer. Seluruh pemuda di desa itu semua disuruh perang. Namanya nggak bisa perang, semua pada mati. Dan anak daripada petani yang kakinya patah itu, kemudian setelah 2 bulan kemudian kakinya sembuh, dan dia adalah satu-satunya petani yang punya anak laki-laki, punya kuda, punya anak laki-laki. Artinya begini, kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup ini. Modal kita adalah percaya bahwa dia punya rancangan yang terbaik. Sekolah Kristus dengan sekolah dunia ini sangat beda. Sekolah dunia, saudara diberi pelajaran, baru diuji. Ya, bab 1, bab 2 baru diuji. Sekolah sama Tuhan kebalik. Saudara diuji dulu, nggak ngerti pelajarannya. Diuji dulu, pokoknya lulus, pokoknya bersyukur, pokoknya percaya Tuhan punya rancangan terbaik. Setelah saudara dilulus, baru ngerti pelajarannya. Kebalik, saudaraku. Sehingga suruh bilang, oh tempo hari itu aku sampai sakit, ada rencana Tuhan. Oh tempo hari aku sampai bangkrut, itu ada rencana Tuhan. Oh tempo hari aku di PHK, ternyata ada maksud Tuhan. Karena itu saudaraku, di dalam Tuhan tetap percaya dia tidak pernah merancangkan rancangan yang buruk. Dia punya rancangan yang damai sejahtera. Amin. Dan saya mau tanya saudaraku, saudara sebagai orang Indonesia, pernah nggak merasa nyasar sampai di Singapura? Iya, saya kok tiba-tiba di Singapura, nggak ada kan? Saudaraku, ya kan? Setelah sampai di Singapura, kan tidak semua berjalan mulus. Ada tantangan, ada problem, ada kendala. Tapi saudara sampai hari ini ada semua karena kebaikan Tuhan. Karena tetaplah bersyukur kepada Tuhan, sebab dia selalu baik dalam hidup ini. Saya undang kita pakai berdiri.